Shalom, selamat bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Di mana saja kalian berada, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tak ada kasih yang begitu besar, kasih Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup kau beri, dan kini hanya untukmu. Tiada kasih yang begitu mulia seperti kasih Yesus Kristus, saudara. Kita mau angkatkan sekali lagi, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Katakan, kau tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil dan menyelamatkan kita, saudara. Karena kasih-Nya juga kita telah dibebaskan dan dibangkitkan. Tuhan tidak pernah menyesali. Tuhan tidak pernah menyesali setiap perkara yang dilakukan dalam hidup kita. Dan karena kasih karunia dan panggilan-Nya, haleluya, kita mau katakan sekali lagi syukur kita kepada Tuhan. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti.
Father, we thank you that you are a good God all the time. There's so many things we can think about how good you are. Lord, it's your love that sets us free. It's your love that gives us strength and hope for the days to come. Lord, we thank you for your love, and we sing of how good you have been and how, Lord, we choose to live for you each day. Jesus, amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You are so good to me. You are good to me. Behold the cross. Behold the cross, from edge to edge, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. We declare that you, God, you're so good. You're so good to me. Oh, we sing that God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Fire, Jesus. We live for you. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what
has bought for me, for now and forever. Oh, you are so good. Let's sing it that God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing that one more time. God, you're so good. Every season. God, you're so good. You're always working for good. God, you're so good. You're so good to me. We sing, I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. So I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. For your glory, Lord, we will live for you. We will live for you. For you are God. Lift our eyes to see you in your glory, Lord, and lift you high. We lift you high. Come on, lift him high. We lift you high. We lift you high, Jesus. We lift you higher, Jesus. We lift you high. We lift you high. We lift you higher, Jesus. We lift you higher. We lift you higher. We lift you higher, Jesus. Oh, Lord. Yes, Jesus. God, we lift you higher because you're worthy of it all, because you gave your life, and now you call us children of God. Father, we thank you and teach us how to be more like you, to live for you, for the glory of your name. And we pray and ask all this, Lord, in Jesus' name. Amen.
We've now come to the time of the message. Sekarang kita sampai kepada masa khotbah. Let's pray. Mari berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we thank you that you are a wonderful God. kami ucap syukur karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Lead us today Pimpin kami hari ini. as we listen to your word, Bersama kami mendengarkan firman-Mu. that we have that realization of how wonderful you are Sehingga kami menyadari betapa luar biasanya Engkau. and how we can connect closer to you. Dan bagaimana kami bisa berhubungan dengan Engkau lebih dekat lagi. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So today we've come to the third part of our series called Wonderful God. Jadi hari ini kita sampai kepada khotbah yang ketiga daripada siri Tuhan yang luar biasa. And this series comes from Psalm 139. Dan siri ini diambil daripada Mazmur 139. So today the third part, and it's taken from verses 13 to verse 18. Dan ke bagian ketiga ini kita ambil daripada ayat 13 sampai 18. I'll read. Kita akan bacakan. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Today's message is called He Made Me. Jadi khotbah pada hari ini berjudul Dia Menjadikanku. I have a question to ask you. Saya ada pertanyaan yang saya mau tanyakan. Have you ever seen a monkey? Pernahkah kamu melihat monyet? A monkey that is able to draw pictures, Monyet yang dapat menggambar, tell stories, bercerita, make music, membuat musik, create structures, tall buildings, like that kind of structure. atau membuat bangunan-bangunan struktur yang tinggi, Or even invent a machine. ataupun menciptakan mesin. Have you ever seen a monkey speak in different languages? Pernahkah kamu melihat monyet berbicara dalam bahasa-bahasa lain? Now, this is one thing that distinguishes us human beings from animals. Ini satu hal yang membezakan manusia daripada haiwan. We have intelligence, Kita memiliki kepintaran, and we have ability, especially we have ability to make things. dan terutama kita memiliki kelebihan untuk menciptakan sesuatu. There is an infinite number of possibilities what humans can make. Ada sesuatu yang banyak sekali kemungkinan bagi manusia untuk membuat sesuatu yang baru. But there's one thing that we cannot make. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat kita ciptakan. Humans, we have not been successful in making new life. Manusia belum berhasil untuk menciptakan hidup yang baru atau manusia yang baru. Making new life at the complexity that we see in animals and in humans. Menciptakan pribadi yang baru itu adalah sesuatu yang kompleks di dalam manusia ataupun juga haiwan. We can't create life. Kita tidak dapat menciptakan kehidupan. But there's one thing that David, the psalmist, he noticed. He knew that it is God who gave life. Dan pemazmur ini yaitu Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan kehidupan. And similar to what David realized, let us also realize that He made us.
Dan seperti Mazmur Daud menyadari bahwa Tuhan yang menjadikan dia, marilah kita menyadari bahwa dialah yang menjadikan kita. God made me, God made you. Tuhan menciptakan kamu dan saya. He gave an identity. Dia memberikan identiti kepada kita. He gave a destiny. Dia memberikan rencana dalam hidup kita. And we also have a relationship with God. Dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. So today I would like to share with you about God our Creator. Hari ini saya mau kongsikan tentang Tuhan Pencipta. And there are three things that we see from this passage. Ada 3 hal yang kita dapat lihat daripada ayat ini. Identity, destiny, and relationship. Yaitu identiti, rencana Tuhan, dan juga hubungan dengan Tuhan. In verse 13 and 14, it says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. When you look at a knitting or something that is woven, and you see that it's well made, you think of the person who made it, and you think that this person is a skillful person. Jika kamu melihat tenunan, kamu tahu bahwa tenunan itu akan dibuat oleh seseorang yang sangat mahir. Karena ini memerlukan suatu keahlian tertentu. And that's what David was thinking about when he was looking at his body, he was reflecting on his own life. And he said this is such a beautiful creation. Jadi itu apa yang Daud pikirkan saat dia merenungkan tentang ciptaan Tuhan, yaitu manusia, begitu besar dan dahsyatnya perbuatan Tuhan. Now, he was thinking of a baby in a womb. Dan dia memikirkan tentang bayi di dalam kandungan. And the baby in the womb was formed in the womb. Dan bayi di dalam kandungan dibentuk di dalam kandungan ibu mereka. And you know, when the child comes out, the child will bear the likeness of the father and the mother. Jadi pada saat bayi itu dilahirkan, mereka akan memiliki kesamaan dengan ibu bapa mereka. So a parent will be looking for traces of where the child looks like him or her. Dan ibu bapa akan melihat bagian manakah daripada bayi tersebut yang mirip dengan dia. Is it more like the father or more like the mother? Apakah ia lebih nampak serupa dengan ibu lebih atau bapa lebih? Now, similarly, not just a child would bear the image of the father and mother, but in general, every human being bears the mark or the marks of the Creator. Tetapi bukan hanya manusia saja, tetapi makhluk hidup memiliki identitas yang sama daripada orang yang di mana mereka dilahirkan. Now, all human beings bear the image of God. Jadi semua manusia memiliki gambar dan rupa Tuhan. What's the image of God? Apakah gambar dan rupa Tuhan? There are some things like intelligence, Contohnya adalah kepintaran, creativity, kreativitas, and ability to love and relate. dan juga kemampuan untuk berhubungan dengan satu sama lain. So as David reflected on his own life, he realized how wonderfully and how fearfully he was made. Jadi pada saat Daud merenungkan kehidupannya, dia menyadari betapa dia diciptakan dengan begitu teliti dan juga ajaib. But he wasn't doing it as a person who was a self-loving person, you know, somebody who just admires himself. Am I beautiful? Am I beautiful? Dia bukan melakukannya seperti seseorang yang mungkin mencoba untuk melihat dirinya apakah dia cantik atau tidak. But what he noticed was that this is God's creation. Tetapi dia menyadari bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. And so much thought and so much detail has been put into creating this body of mine. Jadi banyak sekali pemikiran, banyak sekali ketelitian yang telah diletakkan di dalam menciptakan manusia. And that brought him to praise God. Dan itu membawa dia untuk memuji Tuhan. He praised God. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made.
Dan dia katakan, aku memujimu karena saya telah diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Now, humans, we try to explain a lot of things. Dan sebagai manusia kita coba untuk menjelaskan banyak perkara. We want answers for our questions. Kita mau mendapatkan jawaban daripada pertanyaan kita. And one big question that people ask is that where do we come from? Dan satu pertanyaan yang besar yang selalu ditanyakan oleh manusia adalah dari manakah kita berasal? And one thing about science is that science wants to prove things based on experiments and based on proofs. Dan satu hal tentang sains adalah di mana mereka mau mendapatkan jawaban berdasarkan bukti dan juga apa yang ditemukan. And science is done in such a way that God doesn't exist. Dan sains dilakukan dalam posisi di mana Tuhan tidak ada. When you drop an object to the ground, you always expect it to fall. Pada saat kamu menjatuhkan suatu benda, kamu akan berharap dan bahwa benda itu akan jatuh. It always falls. Selalu jatuh. Unless something intervenes. Kecuali atas sesuatu yang mempengaruhinya. So they won't say that God make it drop every time. Dan mereka tidak mengatakan bahwa Tuhan yang membuat barang tersebut jatuh. So science wants to observe things. Sains selalu meneliti sesuatu. And so science tries to say that that humans exist, and when they try to explain things, they try to explain it without the existence of God. Dan pada saat sains mencoba untuk menjelaskan sesuatu tentang penciptaan manusia, mereka mencoba untuk menjelaskan tanpa meletakkan Tuhan di dalam jawaban tersebut. And so they have this idea of evolution. Itulah sebabnya mereka keluar dengan satu ide bahwa manusia berasal daripada evolusi. And that all life forms started with something that is very simple, a simple organism, and later it evolved to become a very complex organism, and human beings are the top of that evolution chain. Yaitu mereka percaya bahwa makhluk hidup berevolusi daripada sesuatu yang sangat sederhana, kemudian mulai berubah karena cabaran hidup dan membentuk mereka, dan manusia adalah suatu hasil evolusi yang paling tinggi. And so this evolution has problems. Tapi evolusi memiliki permasalahan. For example, it has created a problem of racism where certain people think that they are higher in the evolution race. Contohnya yaitu mereka yang percaya kepada teori evolusi, ada satu kumpulan manusia yang percaya bahwa mereka merupakan evolusi yang paling tinggi. So they think they have the right to kill certain people. Sehingga mereka merasa mereka memiliki hak untuk membunuh kaum-kaum tertentu. But if we understand what this passage says, God is the one who made. Tetapi jika kita menyadari atau memahami ayat ini, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan manusia. And we are not here by accident. Kita berada di sini bukan suatu kecelakaan. Now to think that we exist without God actually has another implication is that we are just chemicals. Jadi kalau kita tidak melihat keberadaan Tuhan, maka kita atau manusia hanyalah sebuah bagian daripada kimia. And we also look at other people, we think that they are just commodities. Dan kita akan melihat orang lain sebagai suatu komoditi saja. And since everyone is just a commodity, and I'm a commodity as well, I must enjoy myself right now. Jadi kalau kita mempercayai teori ini dan kita merasa bahwa saya hanya sebuah komoditi, maka biarlah saya hanya menyeronokkan diri dan hidup seperti menyenangkan diri sendiri saja. I don't care about anyone else. Dan saya mulai tidak menyadari orang lain. So you don't have to respect human life at all. Dan kamu tidak perlu menghormati kehidupan manusia. And if you don't feel happy,
Dan jika kamu tidak senang, just take your life. kamu dapat mengambil nyawa kamu saja. That's one problem if we believe that we are just chemicals or just commodities. Jadi ini adalah masalahnya jika kalau kita melihat hidup manusia sebagai suatu komoditi saja. But the fact is we are not here by accident. Tetapi kenyataannya bahwa kita bukan berada di sini karena kecelakaan atau kebetulan. Anything that looks beautiful, anything that has certain functions, those have been specifically made in detail. Dan kita lihat bahwa segala sesuatu yang sangat berharga itu dibuat secara detail atau secara terperinci. Example, a car doesn't happen by accident. Contohnya kereta tidak terjadi dengan kebetulan saja. You look at a Coke can, people litter on the ground. You don't say that this Coke can came by accident. Dan contohnya orang mungkin yang menyampah, kita tidak mengatakan ini adalah kecelakaan, terjadi karena sebuah kecelakaan. It is something created by human beings. Itu adalah sesuatu yang dijadikan atau dibuat oleh manusia. And when you look at yourself in the mirror, you don't say that you happen out of accident. Dan pada saat kamu melihat diri kamu di cermin, kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu ada hasil daripada kecelakaan atau hanya kebetulan saja. If we say that we came out of evolution and it's all by chance, then we don't see the value of ourselves as well. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita datang daripada hasil evolusi, maka kita tidak akan melihat nilai daripada kehidupan kita. You are precious. Tetapi Tuhan, kamu berharga. You have been fearfully and wonderfully made. Kamu telah diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Every structure, Setiap struktur dalam tubuh kamu, every organ, setiap organ dalam tubuhmu, everything, every function that your body can do, apapun fungsi yang ada di dalam tubuhmu, all these have been designed by God. semua ini telah diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. You have been fearfully and wonderfully made. Kamu telah diciptakan dengan teliti dan ajaib. Look at yourself in the mirror today Lihatlah diri kamu pada hari ini di cermin and say, you have been fearfully and wonderfully made. dan katakan kamu telah diciptakan dengan teliti dan ajaib. And if you look at other people, Dan pada saat kamu melihat orang lain, we all have that fingerprint of God. kita memiliki tapak tangan daripada ciptaan Tuhan. God's creation. Karena itu adalah ciptaan daripada Tuhan. So the first thing is that I have been made. I have this identity. The identity comes from God. Jadi yang pertama yaitu di mana saya telah dijadikan oleh Tuhan dan kita memiliki identity ini. Now the second thing comes from verse 16, 15 and 16 especially. It says, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Jadi dan kedua diambil daripada ayat 15-16 di mana tulang-tulangku tidak terdelendung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam. So God made us, but He didn't just make us without any purpose. He created us with a destiny, a future, a past, present, and a future. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan kita saja sebagai manusia, tapi Dia mempunyai rencana untuk kehidupan kita, di mana Dia mengetahui masa lalu kita dan masa kita saat ini dan masa depan. And it says, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. Jadi, seperti dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Now, every mother who is expecting knows this as a fact. Setiap ibu yang mengandung mengetahui kenyataan ini. That the child in the womb, in the tummy, is precious. Bahwa bayi yang berada di kandungan sangat berharga. So the mother talks to the unborn child. Di mana ibu selalu bercakap dengan bayi yang berada dalam kandungannya. She rubs the tummy. Dan mulai menyayangi perutnya. And she also looks for signs of movement. Dan mencari
pergerakan-pergerakan dari dalam. And she gets excited when in there there's kicking or there's punching. Dan ibu akan merasa bersemangat pada saat dia dapat merasakan ada bayi itu menendang ataupun ada bergerak. So David is thinking of that child in that womb Jadi Daud memikirkan tentang anak yang berada di dalam kandungan. and how God ordains day by day every stage of that child's life all the way to adulthood and beyond. Dan dia melihat bagaimana Tuhan membentuk bayi tersebut dari hari ke hari sampai bayi itu keluar dan That seterusnya. That God is watching over every stage of that baby's life. Jadi di mana Tuhan melihat perkembangan daripada bayi tersebut dalam setiap saat. Even to the point of the child coming out to be born. Sampai bayi itu keluar atau dilahirkan. And then later on, how the child grows. Dan bagaimana kemudian bayi itu bertumbuh. And even as adults, how God is watching over us. Dan sebagai orang yang dewasa, kita juga menyadari bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. God is involved Tuhan terlibat from the beginning mulai dari permulaan and even now dan bahkan sekarang and to the future as well. dan juga masa depan. And we can think of God as like a parent. Dan kita dapat memikirkan Tuhan seperti ibu bapa. Now, a parent would care for the child even from the womb. Di mana ibu bapa akan peduli dan menjaga bayi walaupun mulai daripada kandungan. The father will get involved as well Dan juga bapa akan terlibat to love the wife untuk mengasihi istrinya and even to talk to the child. dan juga bercakap dengan bayi dalam When kandungan. after the child is born, Dan pada saat bayi itu lahir, the parents nurtures the child, ibu bapa akan membawa mereka untuk bertumbuh, feed the child, memberi makan and teaches the child. dan mengajar atau membimbing anak tersebut. And then when the child is old enough, he or she can make some more complex decisions. Dan pada saat anak itu mulai bertumbuh lebih besar, mereka mulai dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih rumit. And the parents let go one by one, letting them decide. Dan ibu bapa akan mulai melepaskan mereka untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. From simple things like what to eat, to what to wear. Contohnya mulai daripada apa yang dia makan atau apa yang dia akan pakai. To much more complex decisions like what to study in the future and what jobs to take up and where to live. Kepada keputusan-keputusan yang mungkin lebih sulit di mana tentang sekolah apa yang mereka harus ambil pada saat mereka akan melanjutkan ke university ataupun apa yang mereka perlu beli nantinya. And then the child becomes an adult. Dan anak itu menjadi dewasa. And then it goes the other way around eventually where that adult will take care of their parents. Dan di mana anak tersebut yang sudah dewasa kemudian akan menjaga ibu bapa mereka. So that is the progression of a human being. Jadi inilah lingkaran kehidupan manusia. Now even for those who have become adults already, Dan bagi kita semua yang mungkin sudah menjadi dewasa, there comes a time where we just have to take responsibility for our own lives. dan di mana akan ada masanya di mana kita perlu mengambil keputusan untuk kehidupan kita sendiri. No longer depending on our parents, no longer blaming them for the wrong decisions they may have made. Tidak lagi bergantung kepada keputusan orang tua kita dan atau menyalahkan mereka atas keputusan yang salah yang telah kita ambil. And no longer living just on blaming the parents, but to move on and to be adult ourselves. Jadi kita tidak lagi dapat menyalahkan orang tua kita, tapi kita perlu melanjutkan kehidupan kita. I can see that parallel as well with God. Dan saya juga melihat persamaannya dengan Tuhan. That in the process of growth, there are very specific stages of how a child would grow. Jadi dalam pertumbuhan anak tersebut banyak sekali perkembangan-perkembangan yang berbeza. And God puts all those in. Dan Tuhan meletakkan semuanya itu. But later, as the child grows older, becomes an adult, there are more complex things that are not related just to the physical, but to the mental. Di mana tidak lagi pada saat mereka dewasa bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan physical tetapi juga berhubungan dengan mental mereka. And the decisions that we make. Dan keputusan yang kita ambil
And God allows us as we mature in our faith along the way to even make some decisions. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan bersamaan kita menjadi dewasa. Major decisions, even as a believer, that He will allow us to make decisions that are even contrary to what He wants us to do. Yaitu keputusan yang dalam kehidupan rohani kita yang mungkin bertentangan dengan apa yang Dia ingin kita lakukan. We can make decisions to please Him, or we make decisions that displeases Him. Kita boleh mengambil keputusan untuk menyenangkan Dia ataupun tidak menyenangkan Dia. But God gives us that freedom to do so. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk melakukannya. And that's why we need to learn how to make wise decisions. Itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana mengambil keputusan-keputusan secara bijaksana. But also to trust God for the future. Dan juga untuk percaya kepada Tuhan untuk masa depan kita. We need to thank God for the past, Kita perlu bersyukur atas masa lalu kita, the good things and the bad things. hal yang baik dan hal yang tidak baik. And we can learn from those. Dan kita dapat belajar dari sana. Live in the present. Hiduplah dalam masa ini. Struggle through. Terus melalui pencabaran ini, Celebrate whatever milestones. rayakan segala keberhasilan-keberhasilan yang kecil. Enjoy even a simple meal. Nikmati makanan-makanan yang sederhana. Ask God for strength for the issues we are facing. Mintalah Tuhan untuk kekuatan bagi cabaran yang kita hadapi saat ini. So that's the present. Jadi ini adalah masa ini. But we also have hope for the future as well. Tetapi kita juga memiliki harapan untuk masa depan juga. Because we trust our God. Karena kita percaya kepada Tuhan. We trust God for the future. Karena kita percaya pada Tuhan untuk masa depan kita. We have a destiny. Kita memiliki tujuan hidup. And God is in the picture. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Now the third thing is found in verses 17 and 18. Dan poin yang ketiga kita temukan di dalam ayat 17 sampai 18. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Dan apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Notice how David treasures God's thinking and God's ways. Lihatlah bagaimana Daud melihat pemikiran-pemikiran Tuhan. But he says that when I awake, I'm still with you. He's talking about relationship with God. Di mana Daud mengatakan pada saat saya sadar engkau ada di sana. What do you do when you wake up early in the morning? Apa yang kamu lakukan pada saat kamu bangun awal pagi? I think nowadays many people will reach for our phones right away. Mungkin banyak di antara kita akan mengambil telepon kita. And we want to check for the latest messages or what's happening on social media. Mungkin kita akan mulai lihat apa yang terjadi dari media sosial ataupun apa message yang baru. One thing I try to do when I wake up early in the morning Satu hal yang selalu saya coba lakukan adalah pada saat saya bangun pagi, is to remember God, yaitu untuk mengingat Tuhan, to thank God, to praise God, untuk bersyukur pada Tuhan, say a prayer, berdoa, ask God for strength for the day. minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk kehidupan hari ini. Now David, when he says that when I wake up, I am still with you. Di mana Daud katakan pada saat saya sadar, engkau masih berada di sana. Now this could even be not just on a daily basis, but it could even be even in death when he goes to sleep and he opens his eyes again. He's dead, but when he opens his eyes again, he's resurrected and he sees Jesus. Mungkin ini juga bermaksud dia bukan hanya mengatakan tentang saat ini dalam kehidupannya, tapi mungkin dia juga menyatakan hal di mana pada saat dia mati dan pada saat dia dibangkitkan dan pada saat dia membuka matanya tuh dia dapat melihat Tuhan di sana. So for the Christian, we have hope. Jadi sebagai Kristen kita memiliki harapan. Even when we die, Pada saat kita meninggal,
we close our eyes, kita menutup mata kita, our body stops functioning. dan tubuh kita berhenti berfungsi, But we open our eyes again, dan kita akan membuka mata kita lagi. and He is with me. God is with me. Dan Tuhan akan bersama dengan kita. God, you've been walking with God all your life. Kamu dapat berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kamu. But then when you die and when you wake up again, God will also be by your side. Tetapi pada saat kamu meninggal dan kamu buka mata kamu kembali, Tuhan juga ada di sana bersama dengan kamu. That's the hope we have as believers. Jadi itulah harapan yang kita miliki sebagai orang yang percaya. It speaks of a relationship with God. Jadi itu menyatakan tentang hubungan dengan Tuhan. Not only, we're not just thinking of heaven, but we're thinking of now, while we are alive. Itu bukan hanya tentang surga, tapi juga kehidupan kita saat ini. We can talk to Him, Kita dapat berbicara dengan Dia complain to Him. dan komplain dengan Dia. We can cry out to Him. Kita dapat berseru kepada Dia. We can hear Him, Kita dapat mendengar Dia, obey Him, menaati Dia, enjoy His presence, menikmati hadirat-Nya, be joyful with Him. dan bersuka cita di dalam Dia. That's a relationship with God. Itu adalah hubungan dengan Tuhan. And this was what David was sharing. Ini adalah apa yang Daud kongsikan di sini. You're just saying that, God, how wonderful you are. Dia hanya katakan, oh Tuhan betapa ajaibnya dan luar biasanya Engkau. He said, your thoughts, it's uncountable like the sand. Pikiran kamu tidak dapat saya hitung seperti pasir. He has put so much detail in creating us. Dia telah meletakkan banyak sekali ketelitian di dalam ciptaan. And He won't let anything happen by chance. Dan Dia tidak mengizinkan sesuatu terjadi dengan kebetulan saja. God's eyes are even on the sparrow. Bahkan mata Tuhan berada pada burung. How much more His eyes on us? Apalagi kalau Dia memperhatikan burung-burung di udara, apalagi kehidupan kita sebagai manusia. How much, even our hairs, the hairs on our head, they are numbered. Bahkan rambut kita pun Dia tahu berapa banyak. For hair, when our hair drop, we just sweep it away. But God numbers our hairs. Pada saat rambut kita gugur, mungkin kita hanya sapu dan buang, tetapi Tuhan menghitung setiap rambut kita. He's the best accountant. Dia adalah accountant yang paling terbaik. His eyes are on us. Matanya tertuju kepada kita. And He wants to relate to us. Dan Dia mau berhubungan dengan kita. And that's what David was noticing. Jadi ini apa yang Daud perhatikan. So God made us. Jadi Tuhan menciptakan dan menjadikan kita. We have an identity, Kita memiliki identity. a destiny, Dan kita memiliki rencananya dalam hidup kita. a relationship. Dan juga memiliki hubungan dengan Tuhan. We are made in God's image. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Now this December, we also remember Jesus' birth. Dan bulan Desember ini kita juga mengingat kelahiran Yesus Kristus. God Himself came Yesus turun ke dunia ini. and He took the form of those that He created. Dan Dia mengambil rupa manusia yang diciptakannya. He was even in Mary's womb. Bahkan Dia berada di dalam kandungan Maria. As His body was woven and knitted together. Di mana tubuhnya dibentuk dan ditenun di dalam. And He came to relate to us, to save us. Dan Dia datang untuk meletakkan dirinya di dalam posisi kita untuk menyelamatkan kita. He came to give us a future. Dia mau datang untuk memberikan kita masa depan. Jesus is the image of the invisible God, and He came to be among us. Yesus adalah gambaran daripada Tuhan yang tidak terlihat, datang dalam bentuk manusia. He humbled Himself, Dia merendahkan diri, even to become like a little baby. bahkan menjadi seperti bayi yang kecil. And He would grow up Dan Dia mulai bertumbuh, so that He can relate with us and save us. sehingga Dia dapat mengidentifikasikan dirinya dengan diri kita sebagai manusia dan menyelamatkan kita. As we celebrate Christmas Bersama kita merayakan Christmas, in a few days' time, dalam beberapa hari, let's gaze upon the beauty of Jesus. marilah kita menyadari keindahan daripada kehidupan Yesus ini. That He is a wonderful God, Dia adalah Tuhan yang luar biasa, the Creator God, Tuhan pencipta kita, who fearfully and wonderfully made me. yang telah menciptakan kita dengan teliti dan ajaib.
loved me so much that He came Himself. Dan dia mengasihi kita begitu besar sehingga dia datang ke dunia ini To seek and save the lost. untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. And let's respond to Him. Marilah kita respon pada dia saat ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we thank You that we are fearfully and wonderfully made. kami ucap syukur karena kami telah diciptakan secara teliti dan ajaib. This body that You gave us, Tubuh yang Kau berikan pada kami, the mind that You gave us, pikiran yang Kau berikan pada kami, our emotions, emosi dan perasaan kami. all these are beautiful. Semua ini adalah indah. But most beautiful is that You came in the image of, you came as a child. Dan lebih indah lagi, Kau datang sebagai anak. And You came to seek and save us who are lost. Dan Kau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lord, we want to relate to You, Tuhan, kami mau berhubungan dengan Kau, to have a relationship with You. untuk memiliki hubungan dengan Engkau. Lord, we trust You for our future. Kami mempercayai masa depan kami. And Lord, we thank You for this identity that You have given to us. Dan kami mengucap terima kasih untuk identitas yang telah Engkau berikan pada kami. That we are not mere animals, Bahwa kami bukan seperti haiwan, but we are made in Your image, the image of the Father in heaven. tetapi kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Bapa di surga. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the sky look down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes. The dawn of salvation beginning to
Hi, brothers and sisters. I hope you were blessed by the word today. Hai saudara-saudari di dalam Kristus, saya berharap kamu diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Indeed, because of our relationship with God, we have an identity and a destiny. Benar, karena hubungan kita dengan Tuhan, kita memiliki identiti dan juga tujuan hidup di dalam Tuhan. We also hope you enjoy the Christmas Collective special presentation. Dan saya berharap engkau menikmati presentasi Christmas special tadi. This Christmas, we may not be able to gather together as one big family. Christmas ini mungkin kita tidak dapat berkumpul sebagai satu keluarga besar pengharapan. But there are creative ways to still celebrate together as one big family. Tetapi banyak cara kreatif yang dapat kita lakukan untuk masih dapat merayakan Christmas bersama. At this time, we want to invite you to give. Dan saat ini kami mau menjemput kalian untuk memberi. Personally, God has been really blessing me these past few months in different ways. Secara pribadi Tuhan telah memberkati saya beberapa bulan ini dengan cara yang berbeza. Even during this pandemic time, God has been so good and I'm really thankful. Dan masa pandemik ini Tuhan sangat baik terhadap saya dan saya sangat mengucap syukur. I'm sure God has been good to each and every one of you as well, even if we don't always see it. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga baik kepada kita semua walaupun kadang kita tidak melihatnya. So let's give cheerfully to God to bless His kingdom, especially during this Christmas season. Karena itu marilah kita memberi dengan sukacita bersama ke dalam kerajaan Tuhan bersama kita merayakan Christmas bersama. You may give via online bank transfer, Sarawak Pay, and Maybank QR Pay. Kamu dapat memberi melalui transfer bank online, Sarawak Pay, atau Maybank QR Pay. Thank you for giving to the Lord. Terima kasih karena memberi kepada Tuhan. Now, Christmas is coming in just 5 days. Christmas tinggal 5 hari lagi. Join us for a Christmas online special on 25th December in the morning. Ikuti kami di dalam program Christmas online special pada pagi hari 25 hari bulan Desember. It will be a short but meaningful celebration as we hear a special message about the hope of Christmas. Itu masa yang sangat indah di mana kita merayakan Christmas bersama melalui program spesial sambil kita mendengarkan pesanan harapan dalam Christmas. We also pray that throughout the day you have a blessed time with family and friends. Dan kami juga berdoa engkau akan menikmati hari yang diberkati bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. More than just giving or receiving gift. Lebih daripada memberi dan menerima hadiah, Let's take this time to connect and spread joy and hope in our community. marilah kita mengambil masa ini untuk berhubungan dan juga menyebarkan sukacita dan harapan kepada komuniti kita. That's all for our announcement this week. Itu saja pengumuman kita minggu ini. We hope you enjoyed today's service and have a blessed week ahead. Saya berharap kau menikmati kebaktian online hari ini dan memiliki minggu yang diberkati sepanjang minggu ini. See you for our Christmas online special. Jumpa kalian semua di dalam program Christmas online special kami. Bye-bye. Bye-bye.